Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Kau bagai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami di Kau. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, Kau kerinduanku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai hari kita dengan melakukan ibadah pagi. Maka mari sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita siapkan hati kita mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Dan kalau pada hari ini kami akan mengawali hidup kami dengan membaca firman Tuhan, Tuhan tolong kami supaya firman yang kami baca dapat kami mengerti dengan baik. Dan Tuhan tolong kami juga supaya firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kalau sekarang Tuhan kami membuka Alkitab dan kami membacanya, Tuhan yang boleh menyertai. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita membuka kitab Yesaya pasal 43 ayat 1, 2, dan ayatnya yang keempat-A. Yesaya pasal 43 ayat 1, 2, dan 4a. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kitab Yesaya pasalnya yang ke-43 ini itu masuk ke dalam kategori, kalau kita lihat, adalah bagian yang kedua dari kitab Yesaya, ya. Ketika ada di bagian kedua kitab Yesaya, maka berarti Yesaya pasal 43 ini pada saat bangsa Israel itu sedang dalam masa pembuangan. Nah, ketika dalam masa pembuangan, datanglah firman Tuhan kepada bangsa Israel. Pada saat itu, banyak orang mengenal dewa-dewa selain tentunya Tuhan. Dan mereka meyakini bahwa dewa-dewa ini juga berbicara kepada mereka. Maka untuk mengatakan siapa yang sedang berbicara ini, kitab Yesaya kemudian menyebutkan dalam 43 ini, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Nabi Yesaya mau mengatakan kepada bangsa Yahudi bahwa Allah yang berbicara ini adalah Allah yang menciptakan nenek moyang mereka, yaitu Yakub dan Israel. Bukan dewa-dewa sebagaimana yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi ini adalah firman Allah, Allah yang mereka sembah. Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Dilanjutkan lagi. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kalimat yang dipakai adalah janganlah takut. Kenapa saudara-saudara disebutkan jangan takut? Tadi saya katakan bahwa kitab Yesaya pasal 43 ini saat itu bangsa Israel sedang masa pembuangan. Coba kita bayangkan kondisi keadaan dalam masa pembuangan. Tentunya sebuah keadaan yang sangat tidak menyenangkan ketika mereka terjajah, baik secara nasional, secara ekonomi, dan lain sebagainya. Hidup mereka sangat tidak bebas. Mereka harus dibawa keluar dari tanah mereka, masuk ke tanah yang mereka tidak pahami sebagai seorang tahanan. Maka tentunya ada perasaan tidak jelas di sana. Apa yang akan terjadi di depan? Apakah mereka akan kembali menjadi bangsa yang merdeka? Dan hidup yang seperti apa yang mereka jalani? Maka saudara, sangat wajar kalau kondisi yang seperti ini membuat bangsa Israel itu merasa takut, merasa cemas. Hal yang sama juga kita alami pada saat ini. Ada begitu banyak ketakutan di dalam kehidupan kita. Kita takut menghadapi hari depan yang gak jelas. Berapa banyak pertanyaan yang mengatakan mau sampai kapan pandemi ini? Nggak tahu. Kapan gereja dibuka lagi? Nggak tahu juga. Walaupun ada rencana tapi masih belum jelas. Kenapa? Karena kondisi keadaan yang masih seperti ini. Belum lagi kalau menonton televisi, melihat media massa. Ketika pasien terus bertambah, orang-orang yang positif terus bertambah, walau ada banyak juga yang sembuh, maka saudara ada takut. Belum lagi nanti ketika kita melihat ke sebelah kita, ke sebelah sini kita, loh, orang ini ODP, oh orang ini habis dari luar kota, ada ketakutan lagi dalam hati kita, kecemasan lagi. Belum lagi hal-hal yang lain. Aduh, bagaimana masa depan? Ketika tidak ada pekerjaan, ketika penghasilan sangat turun, bagaimana nanti anak-anak sekolah? Karena mereka tidak bisa sekolah dengan cara yang biasa. Jadi, takut itu wajar. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, firman Tuhan mengatakan jangan takut. Kenapa jangan takut? Dikatakan di sana, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ada 3 hal yang dikatakan di sana. Pertama adalah aku menebus engkau. Menebus berarti adalah mengambil alih sebuah hak kepemilikan. Ada barang yang kita gadaikan atau kita taruh tempat yang lain, kemudian kita bayar dan kita tebus. Maka ini pengambil alihan hak. Maka ketika Tuhan mengatakan aku telah menebus engkau, di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah mengambil alih hak kita, kehidupan kita. Lalu yang kedua,
Aku memanggil engkau dengan namamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nama adalah sesuatu yang privasi, sesuatu yang sangat pribadi sifatnya. Ya. Apa rasanya ketika kita dipanggil hanya dengan kata, "Hei, Bu, Pak," tapi nggak disebut nama. Beda ketika kita dipanggil, "Hai, Bu Anton," atau "Pak Anton, Bu Susi." Jelas siapa orang yang ditujukan. Di sana ada sebuah privacy, ada sebuah kedekatan, sebuah kelekatan. Maka ketika Tuhan mengatakan, "Aku memanggil engkau dengan namamu," maka di sini Tuhan mau mengatakan Dia mengenal kita. Mengenal kita secara pribadi, mengenal kita satu demi satu. Lalu yang ketiga, engkau ini kepunyaanku. Sebuah penegasan, sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa diri kita, hidup kita ini bukan milik kita, tetapi kepunyaan Tuhan. Dan saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah ini juga yang kita pahami? Bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Banyak orang yang kemudian berpikirnya begini, kalau aku ini adalah milik Tuhan, kalau aku ini adalah kepunyaan Tuhan, berarti Tuhan harus jaga aku dong. Aku harusnya mendapatkan hak-hak yang istimewa. Aku harusnya mendapatkan perlakuan yang khusus, perlakuan yang lebih baik. Misalnya, hidupnya harus senang, hidupnya harus sehat, gak boleh sakit, gak boleh mendapatkan kesusahan, gak boleh mendapatkan hal-hal yang menyulitkan. Banyak kita berpikir seperti itu. Tetapi ayat yang kedua mengatakan begini, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal lagi yang disebutkan di sini. Yang pertama, menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai, dan yang ketiga adalah melalui api. Ketika kita kaitkan ayat 2 ini dengan ayat yang pertama, ketika dikatakan tadi, "Aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau, engkau ini kepunyaanku." Seringkali kita berpikir, karena kita ini adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, maka harusnya hidup kita akan jadi lebih baik, harusnya hidup kita senang. Tetapi firman ayat yang kedua mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, firman Tuhan tidak bilang engkau nggak bakalan basah. Karena yang namanya lewat air pasti basah. Yang namanya lewat sungai pasti kena arus. Yang namanya lewat api pasti panas. Ya. Nah, yang dikatakan di sini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ya, bukannya nggak basah, tetapi aku akan menyertai engkau. Lalu melalui sungai-sungai, bukannya nggak kena arus, tetapi engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, nggak dibilang engkau nggak bakalan panas, tetapi engkau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau. Apa artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Betul, kita ditebus Tuhan. Betul, Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Betul, kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita akan tetap melewati air, kita akan tetap melewati sungai, akan tetap melewati api. Artinya kita akan tetap mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman kehidupan yang bisa saja menyenangkan, tapi bisa juga menyulitkan. Bisa juga membuat kita menangis. Bisa juga pengalaman yang membuat kita merasa takut dan cemas. Bisa juga pengalaman yang membuat kita menjadi geram dan marah. Tetapi pengalaman-pengalaman yang kita alami itu boleh kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Dan engkau tidak akan dihanyutkan, nyala api tidak akan menghanguskan dan tidak akan membakar.
Karena di sana Tuhan menyertai. Kenapa bisa begitu? Ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya. Kalimat ini dengan sangat jelas menegaskan yang 3 ayat di bagian atas tadi. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena kita ini mulia. Dan karena kita ini dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita boleh mengawali kehidupan kita, boleh mengawali hari-hari kita dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi bukan berarti kita boleh sembarangan dengan hidup kita. Kita harus jaga diri kita dengan baik. Kita harus jaga hidup kita dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita dan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi biarlah ini yang boleh terus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa status kita, kondisi kita sebagai kepunyaan Tuhan bukan berarti kita bisa seenaknya, bisa nggak takut dan seterusnya, tapi dengan keyakinan Tuhan akan menolong kita, akan menuntun jalan kita. Maka jangan takut. Jangan takut menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan, karena ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita dengan erat. Tuhan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau menaikkan doa kita, doa syafaat kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau renungkan lagi di dalam hati kita, dalam saat hening, dan kita akan naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami untuk tidak merasa takut menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Mampukanlah kami Bapa boleh berjalan di dalam kasih Tuhan. Mampukanlah kami agar boleh berjalan di dalam penyertaan Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kami. Dan kalau pada saat ini Bapa kami bersatu hati, kami ingin berdoa bagi setiap rekan-rekan kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Engkau yang boleh menilik satu demi satu. Engkau boleh melawat mereka. Dan Tuhan juga yang boleh memberkati setiap upaya-upaya pengobatan yang saat ini sedang dijalani dan dilakukan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan juga yang boleh menyertai keluarga, sehingga biarlah baik saudara-saudara kami yang sakit maupun keluarga boleh tetap bersandar dan beriman teguh kepada Tuhan. Bapa yang boleh menolong mereka sehingga kelemahan tubuh tidak menghalangi kami semua juga keluarga untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami ingin berdoa bagi setiap rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kedukaan. Ketika beberapa waktu yang lalu Engkau memanggil pulang kekasih mereka, saudara mereka, rekan mereka, orang tua mereka kembali ke pangkuan Bapa. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Amiruddin Gultom. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Simbolon dan keluarga almarhum Bapak Lim Cakwi. Tuhan, Engkau yang tahu bagaimana keadaan keluarga pada saat ini. Kepedihan mungkin masih tetap dirasakan. Kesedihan tetap ada. Tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti, Engkau menolong keluarga di dalam mengatasi rasa duka cita ini. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang terus memberikan penghiburan kepada keluarga, memegang erat tangan mereka, sehingga bisa melewati hari demi sehari di dalam Tuhan. Bapa tolong, Bapa sertai, dan Bapa yang akan menguatkan mereka. Kami ingin berdoa juga untuk gereja kami, GKI Kafling Polri. Tuhan, kami juga tidak tahu apa yang harus dilakukan menghadapi pandemik ini. Kerinduan kami untuk melaksanakan ibadah onsite begitu menggebu-gebu.
Tapi Tuhan, biarlah Engkau juga yang boleh menolong, sehingga ketika pada saatnya nanti, waktu yang Tuhan tetapkan, maka kebaktian boleh diselenggarakan secara onsite. Namun saat ini ketika kami menyelenggarakan secara online, Tuhan tolong kami, agar kebaktian secara online ini pun tetap membuat kami dapat berjumpa dengan Tuhan, membuat kami dapat tetap belajar dari firman Tuhan. Bapa, sertai setiap tim multimedia, setiap orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebaktian online. Tuhan juga yang boleh memberikan hikmat, memberikan penyertaan, memberikan kesehatan, ketika mereka harus menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Juga setiap orang di dalam tim-tim yang ada, baik dalam komisi-komisi, ketika mereka juga menyelenggarakan berbagai macam kegiatan secara online, sekolah minggu secara online, persiapan secara online, doa pagi secara online, sapaan buat para orang tua, lansia, usia indah juga secara online. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, tapi biarlah Engkau yang boleh menolong, baik guru-guru sekolah minggu, juga setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik setiap pengurus yang ada di komisi-komisi yang ada di badan pelayanan ini. Tuhan yang boleh menolong, sehingga ini semua tetap dapat kami jalani dan tidak mengurangi perjumpaan kami dengan Tuhan. Bapa, sertai majelis jemaat. Tuhan boleh menolong juga dalam setiap keputusan kebijakan yang diambil, memberikan hikmat kepada setiap penatua yang ada. Biarlah Engkau juga yang boleh menolong, supaya kami juga boleh mengambil kebijakan dengan tepat. Bapa, Engkau juga yang boleh menyertai kerinduan kami untuk boleh mendapatkan pendeta. Tuhan juga yang boleh menyertai baik Windy yang sedang berproses. Tuhan juga yang boleh memberkatinya, sehingga Windy juga boleh terus berproses bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama-sama dengan kami, sehingga dengan beradanya Windy di tengah-tengah kami juga boleh menjadi alat, sehingga kami juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa, kami ingin menyerahkan juga negara kami, para pemimpin negara kami. Tuhan juga boleh memberikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil juga adalah yang baik. Juga setiap tim medis yang ada, Tuhan juga memberikan kesehatan. Setiap relawan, tim laboratorium, dan setiap orang yang terlibat, juga setiap gugus COVID, baik tingkat pusat sampai dengan tingkat RT RW. Tuhan yang boleh memberikan kesehatan yang baik, Tuhan yang boleh menolong, sehingga semua boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan pada akhirnya Bapa, kami ingin berdoa bagi setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang boleh menolong setiap kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Tuhan yang boleh menyertai, sehingga biarlah apa yang kami kerjakan semuanya adalah baik seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah hidup kami boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertugas kembali, selamat menjalani aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.